Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Devia Nurfitri Nugrahandini dengan NIM 20190151125. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Quantum Teaching berbasis ajaran Ki Hajar Dewantara Sistem Among dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 5 di SD 2 Panjangrejo. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karenanya, pendidikan ini sangat perlu untuk dikembangkan. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kecerdasan suatu bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kendala atau kesulitan yang biasa dialami oleh siswa pada kelas 5 SD ini yaitu pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Siswa di sekolah dasar biasanya senang terhadap mata pelajaran IPA. Namun tidak semua kelas di SD ini senang terhadap mata pelajaran IPA. Temuan di lapangan menyebutkan bahwa siswa cenderung menganggap bahwa mata pelajaran IPA adalah ilmu yang mudah karena hanya belajar tentang alam. Namun, realitanya tidak demikian. Ketika siswa diberikan pertanyaan, mereka cenderung tidak mengetahuinya, atau dapat dikatakan hanya mengetahui teorinya saja. Itu pun belum tentu benar. Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan model pembelajaran yang menyenangkan dan berbasis ajaran Ki Hajar Dewantara Sistem Among, yang diharapkan dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 5. Bab 1, pendahuluan masalah, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diuraikan berbagai identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya minat baca peserta didik terhadap mata pelajaran IPA karena umumnya peserta didik menganggap bahwa mata pelajaran IPA itu mudah dan dapat diterima hanya dengan mendengarkan penjelasan guru. Yang kedua, rendahnya pemahaman dalam menghafal nama-nama atau istilah pada mata pelajaran IPA. Yang ketiga, rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA. Pembelajaran IPA di kelas 5 SD ini juga belum sepenuhnya menggunakan media pembelajaran. Yang kelima, guru lebih sering menggunakan metode pembelajaran ceramah dan model pembelajaran yang tradisional, sehingga kurang disukai oleh siswa kelas 5 SD. Dan yang terakhir, yang keenam, cara meningkatkan pemahaman tentang nama-nama atau istilah dalam IPA dan meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA. Bab 1, pendahuluan masalah, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah saya sebutkan, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apakah penyebab rendahnya hasil belajar siswa kelas 5 SD pada mata pelajaran IPA? Yang kedua, apakah hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD dapat meningkat melalui penerapan model pembelajaran quantum teaching berbasis ajaran Ki Hajar Dewantara Sistem Among? Dan yang ketiga, bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD melalui model pembelajaran quantum teaching berbasis ajaran Ki Hajar Dewantara Sistem Among? Bab 1, pendahuluan masalah, tujuan penelitian.
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti mempunyai tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mengetahui penyebab rendahnya hasil belajar siswa kelas 5 SD pada mata pelajaran IPA. Yang kedua, mengetahui dapat atau tidaknya model pembelajaran quantum teaching untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD. Yang ketiga, mengetahui seberapa peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD. Bab 1, pendahuluan masalah, manfaat, dan urgensi penelitian. Manfaat dalam penelitian ini mencakup dua hal, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu untuk menguji kelayakan model pembelajaran quantum teaching berbasis ajaran Ki Hajar Dewantara Sistem Among pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dalam meningkatkan pemahaman terkait menghafal nama-nama atau istilah dalam IPA, sehingga hasil belajar siswa kelas 5 di SD 2 Panjangrejo dapat meningkat. Yang kedua, sebagai dasar teori dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan, serta dengan penelitian ini bermanfaat untuk memperbaiki pola mengajar guru dan memperbaiki perilaku siswa di kelas. Manfaat praktis ada 3 bagi peserta didik, bagi guru, dan bagi sekolah. Bagi peserta didik, model pembelajaran quantum teaching yang dilakukan di kelas mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga dapat menciptakan ketenangan psikologi siswa. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan baru bagi peserta didik tentang ajaran sistem Among oleh Ki Hajar Dewantara, di mana ajaran ini sangat penting untuk dunia anak. Yang kedua, bagi guru, menambah wawasan dan pengetahuan bagi guru tentang pembelajaran menggunakan model quantum teaching berbasis ajaran Ki Hajar Dewantara, Sistem Among. Yang kedua, merangsang kreativitas guru dalam mengembangkan media pembelajaran yang efisien dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengingatkan guru untuk mementingkan kodrat anak dengan tidak melupakan segala keadaan yang mengelilingi anak. Yang bagi sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar melalui proses pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, dan menarik perhatian bagi siswa dengan menggunakan model pembelajaran abad 21, yaitu model quantum teaching yang berbasis ajaran Ki Hajar Dewantara Sistem Among. Bab 2, kajian teori. Dalam kajian teori akan dijelaskan tentang pengertian model pembelajaran quantum teaching, asas utama model pembelajaran quantum teaching, langkah-langkah atau sintaks model pembelajaran quantum teaching, kelebihan model pembelajaran quantum teaching, ajaran Ki Hajar Dewantara Sistem Among, hasil belajar siswa, dan pengertian mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bab 2, kajian teori pengertian quantum teaching. Menurut Bobby DePorter, tahun 1992, dalam bukunya yang berjudul Quantum Learning, menyebutkan bahwa quantum teaching adalah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Quantum teaching adalah penggubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya. Quantum teaching menyajikan cara-cara baru yang memudahkan proses belajar dengan memadukan unsur seni dan pencapaian-pencapaian yang terarah. Istilah kuantum ini bermakna sebagai interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Pembelajaran kuantum memiliki landasan filosofis bahwa belajar dengan mengoptimalkan potensi diri dan kecepatan tinggi dengan situasi nyaman dan menyenangkan. Semenjak tahun 1992, Bobby DePorter mematangkan dan mengembangkan gagasan pembelajaran kuantum di Supercamp, sebuah lembaga pembelajaran yang terletak di Kirkwood Meadows, California, Amerika Serikat.
Dalam lembaga pembelajaran ini, selama 12 hari, siswa dilatih dengan menggunakan model pembelajaran quantum teaching. Siswa menginap selama 12 hari, kemudian setelah 12 hari, siswa melakukan tes dan ternyata model pembelajaran quantum teaching ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Bab 2, kajian teori asas quantum teaching. Asas model pembelajaran quantum teaching menurut Bobby de Porter tahun 1992 yaitu bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Maksudnya adalah guru harus bisa terlebih dahulu masuk ke dalam dunia anak, menggali pengalaman anak dan berbaur dengan anak. Setelah itu, setelah guru dapat berbaur dengan anak, maka guru akan membawa atau mengajak anak ke dalam dunia mereka atau ke dalam dunia pembelajaran. Prinsip model quantum teaching. Menurut Bobby de Porter tahun 1992, yang pertama, segalanya berbicara, segalanya bertujuan, pengalaman sebelum pemberian nama, akui setiap usaha, dan jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Maksudnya adalah segala sesuatu baik itu ada di kelas atau yang ada dalam penampilan fisik guru harus dapat berbicara, menunjukkan hal-hal baik dan guru selanjutnya harus dapat menjelaskan apa tujuan dari materi yang akan disampaikan. Kemudian tidak lupa guru harus bertanya, bagaimana pengalamanmu terkait materi? Selanjutnya, setelah materi sudah disampaikan, setelah siswa berusaha, maka akui setiap usaha dapat dengan cara memberi pujian atau memberi reward. Selanjutnya, jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Perayaan ini misalnya setelah 1 bulan selesai pembelajaran tema, kemudian guru bersama siswa merayakannya dengan makan-makan kecil atau dengan melakukan games dan lain-lain. Bab 2, kajian teori sintaks atau langkah-langkah quantum teaching. Sintaks model pembelajaran quantum teaching yaitu menurut Bobby de Porter tahun 1992, tandur, tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Di sini yang dimaksudkan adalah tumbuhkan. Tumbuhkan siswa menjadi siswa yang cerdas. Caranya, kita dapat mengajak siswa untuk mengamati sesuatu yang berkaitan dengan materi. Kemudian, alami. Ajak siswa untuk mengalami kejadian yang berkaitan dengan materi. Alami dapat dialami secara langsung ataupun bercerita dari pengalaman-pengalaman siswa. Selanjutnya adalah namai. Jika siswa sudah mengalami sesuatu, maka siswa dapat mengalami. Dan kemudian siswa akan memberikan nama. Contohnya, siswa mengamati akar dari tumbuhan. Ada 2 akar, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Kemudian siswa setelah melihat tersebut, siswa akan menamai. Ini termasuk akar apa? Contoh lain adalah setelah siswa belajar tentang penggolongan hewan, berdasarkan jenis makanannya, siswa dapat menamai herbivora, karnivora, dan omnivora. Kemudian setelah proses namai ini sudah dilaksanakan oleh siswa, maka guru harus mengajak siswa untuk berani mendemonstrasikannya di depan kelas dengan cara maju ke depan kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah ulangi. Ulangi bersama-sama dengan siswa dan guru di kelas. Dan yang selanjutnya adalah rayakan. Setelah pembelajaran selesai, maka tak lupa guru harus merayakan dengan cara memberikan pujian, reward, dan lain-lain. Bab 2, kajian teori kelebihan model pembelajaran quantum teaching. Menurut Sunandar tahun 2012, kelebihan model quantum teaching adalah selalu berpusat pada apa yang masuk akal bagi siswa. Adanya kebebasan dalam berekspresi.
menumbuhkan dan menimbulkan antusiasme siswa, menggunakan unsur seni dan peragaan, melibatkan kerjasama, menawarkan ide dan proses cemerlang dalam bentuk yang mudah dipahami oleh siswa, menciptakan tingkah laku dan sikap kepercayaan dalam diri siswa, belajar terasa menyenangkan, dan yang pastinya dapat menimbulkan ketenangan psikologi. Bab 2 Kajian Teori Sistem Among Ajaran Ki Hajar Dewantara. Semasa hidupnya, beliau menciptakan ajaran-ajaran yang sangat banyak. Salah satu ajaran beliau yang sangat penting yaitu Sistem Among. Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah untuk pribumi yang diberi nama Taman Siswa. Pendidikan di Taman Siswa dilaksanakan menurut Sistem Among. Pengertian sistem Among ajaran Ki Hajar Dewantara. Sistem Among ialah suatu sistem yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan dua asas yaitu kodrat alam dan kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa sistem Among adalah cara pendidikan yang dilakukan taman siswa yang mewajibkan para pamong agar mengikuti dan mementingkan kodrat pribadi anak didik dengan tidak lupa pengaruh yang melingkunginya. Jadi berdasarkan pengertian sistem Among ini sangat penting dalam dunia anak sehingga apabila dilakukan tindakan dengan menggunakan sistem Among pada sekolah dasar maka dapat menjadikan siswa menjadi lebih aktif dan meningkatkan hasil belajar siswa. Bab 2 Kajian Teori Hasil Belajar Siswa. Hasil belajar merupakan pengubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menurut Jihad, Asep dan Haris, Abdul, tahun 2010, halaman 15. Menurut Rismono, tahun 2017, hasil belajar adalah perubahan perilaku individu yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa sebagai akibat dari proses belajar mengajar yang menggunakan alat pengukuran yang dikelompokkan ke dalam 3 kategori dominan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil belajar dapat baik apabila belajar dengan serius, cermat, dan selalu melakukan perulangan atau dilakukan setiap hari. Bab 2 Kajian Teori Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam. Ilmu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum yang pasti dan umum. Berlaku kapanpun dan dimanapun. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Tantangan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Menurut Purwanto tahun 2010, mata pelajaran IPA mempunyai tantangan yang besar, yaitu siswa terkadang sulit untuk menghafalkan nama-nama atau istilah yang ada dalam pembelajaran IPA. Istilah memang tidak hanya ada pada mata pelajaran IPA saja ya, namun bila dicermati dengan seksama, maka pada mata pelajaran IPA inilah nama-nama atau istilah itu akan banyak muncul dan harus dipahami oleh siswa. Hal ini menjadi sebuah tantangan untuk guru dalam mengajarkan nama-nama atau istilah dalam IPA agar dapat dipahami oleh siswa. Bab 2 Kajian Teori, Kajian Penelitian yang Relevan. Penelitian yang relevan berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Quantum Teaching terhadap Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik untuk kelas 5 ditinjau dari kecerdasan majemuk.
Bab 2, kajian teori kerangka pikir. Kerangka pikirnya yaitu kondisi awal, model pembelajaran kurang bervariasi atau monoton, atau kurang menyenangkan, dan siswa kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kemudian dilakukan tindakan yaitu menggunakan model pembelajaran quantum teaching. Gunanya yaitu untuk meningkatkan rendahnya hasil belajar siswa kelas 5 di SD 2 Panjangrejo pada mata pelajaran IPA. Selanjutnya, kondisi akhir hasil belajar siswa meningkat. Setelah siswa menggunakan model pembelajaran quantum teaching, siswa akan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Bab 2, kajian teori hipotesis penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini terdiri dari beberapa hipotesis, yaitu H0, model pembelajaran quantum teaching berbasis ajaran Ki Hajar Dewantara, sistem Among belum dapat meningkatkan pemahaman siswa terkait nama-nama atau istilah dalam mata pelajaran IPA kelas 5. HA, model pembelajaran quantum teaching berbasis ajaran Ki Hajar Dewantara, sistem Among dapat meningkatkan pemahaman siswa terkait nama-nama atau istilah dalam mata pelajaran IPA kelas 5. Yang kedua, hasil belajar siswa kelas 5 di SD 2 Panjangrejo tidak mengalami peningkatan dengan bantuan model pembelajaran quantum teaching berbasis ajaran Ki Hajar Dewantara, sistem Among. HA, hasil belajar siswa kelas 5 di SD 2 Panjangrejo mengalami peningkatan dengan bantuan model pembelajaran quantum teaching berbasis ajaran Ki Hajar Dewantara, sistem Among. H0, guru memberikan respon yang kurang baik terhadap pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran quantum teaching berbasis ajaran Ki Hajar Dewantara, sistem Among. HA, guru memberikan respon yang baik terhadap pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran quantum teaching berbasis ajaran Ki Hajar Dewantara, sistem Among. H0, peserta didik kelas 5 SD 2 Panjangrejo memberikan respon yang kurang baik dan belum berpartisipasi aktif ketika pembelajaran menggunakan model pembelajaran quantum teaching berbasis ajaran Ki Hajar Dewantara, sistem Among. HA, peserta didik kelas 5 SD 2 Panjangrejo memberikan respon yang baik dan berpartisipasi aktif ketika pembelajaran menggunakan model pembelajaran quantum teaching berbasis ajaran Ki Hajar Dewantara, sistem Among. Bab 2, kajian teori metode penelitian. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 tahun ajaran 2022-2024 dengan jumlah 24 siswa yang terdiri dari 14 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki. Tempat penelitian. Tempat dalam penelitian ini adalah SD 2 Panjangrejo, yaitu sebuah sekolah dasar yang terletak di Dusun Krapiak Kulon, Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan peneliti melakukan penelitian di SD 2 Panjangrejo, yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut. Waktu penelitian ini rencananya akan dilakukan pada bulan September semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Penentuan waktu penelitian mengacu kalender akademik SD 2 Panjangrejo karena dalam PTK memerlukan beberapa siklus yang membutuhkan proses belajar yang efektif di kelas. Lama tindakan, rencananya waktu penelitian di SD 2 Panjangrejo yaitu kurang lebih selama 1 bulan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan tugas akhir. Prosedur atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan yaitu dilakukan dengan memberi tindakan menggunakan model pembelajaran quantum teaching
berbasis ajaran Ki Hajar Dewantara Sistem Among pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 5 di SD 2 Panjangrejo. Tahapannya meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, dan refleksi. Dan juga terdapat 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Data dan sumber data. Yang pertama, siswa untuk mendapatkan data tentang pemahaman siswa kelas 5 dalam hal memahami nama-nama atau istilah pada mata pelajaran IPA. Yang kedua, untuk melihat tingkat keberhasilan implementasi model pembelajaran quantum teaching berbasis ajaran Ki Hajar Dewantara Sistem Among dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 di SD 2 Panjangrejo. Teknik pengumpulan data pada penelitian tindakan kelas ini diupayakan semaksimal mungkin agar bisa mendapatkan data yang benar-benar valid. Maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut, yaitu wawancara, observasi, tes hasil belajar yang meliputi pre-test dan post-test, dan melakukan studi dokumentasi. Validitas data. Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas triangulasi. Teknik validitas triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis secara deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif, yaitu data kualitatif atau nilai hasil belajar siswa dapat dianalisa secara deskriptif, misalnya mencari nilai rata-rata, persentase keberhasilan belajar, dan lain-lain. Data kualitatif yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang memberikan gambaran atau fakta sesuai data yang diperoleh. Tujuannya yaitu untuk mengetahui hasil belajar siswa yang dicapai, mengetahui respon siswa terhadap kegiatan, serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Indikator keberhasilan siswa. Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah peserta didik aktif dalam mengikuti proses pembelajaran ditandai dengan persentase keaktifan peserta didik minimal 81% atau berada pada kategori baik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang proposal penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model pembelajaran quantum teaching berbasis ajaran Ki Hajar Dewantara. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.